Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Purwoda Farel dengan NIM 400403236200003 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi Angkatan 2024 dengan dosen pemampu Bapak Rafiq Cahyo Prayogo. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi DAC dan PWM. Nah, jadi DAC itu singkatan dari Digital to Analog Converter dan Pulse Width Modulation. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian dan definisi dari DAC, PWM dan perbedaannya. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja PWM. Yang ketiga saya akan menjelaskan implementasi STM32. Yang keempat saya akan menjelaskan perbandingan dari DAC dan PWM serta ISP32 dan STM32. Yang kelima saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Yang keenam saya akan menjelaskan prinsip kerja DAC. Yang ketujuh saya akan menjelaskan implementasi ISP32. Yang kedelapan saya akan menjelaskan tentang rangkaian filter RC. Yang kesembilan saya akan menjelaskan aplikasi nyatanya. Dan yang ke-10 ada rangkuman yaitu berisa kesimpulannya. Nah, langsung saja kita ke tujuan praktikum. Jadi, tujuan praktikum kali ini yaitu memahami prinsip kerja DAC atau Digital to Analog Converter pada mikrokontroler ISP32 dan STM32. Yang kedua, mengetahui cara mengubah data digital menjadi sinyal analog menggunakan fitur DAC pada mikrokontroler. Yang ketiga, mempelajari konfigurasi pin dan pemrograman DAC menggunakan software pemrograman mikrokontroler. Yang keempat, mengamati perubahan tegangan output analog yang dihasilkan berdasarkan nilai data digital yang diberikan. Yang kelima, membandingkan karakteristik keluaran DAC pada ISP32 dan STM32 seperti resolusi, kestabilan, dan rentang tegangan output. Yang kelima, melatih kemampuan interfacing hardware dan pengukuran sinyal analog menggunakan alat ukur seperti multimeter atau osiloskop. Yang terakhir, mengimplementasikan DAC untuk aplikasi sederhana seperti pengaturan intensitas LED, pembangkitan gelombang, atau pengontrol tegangan analog. Nah, langsung saja kita ke pengertian DAC, yaitu Digital to Analog Converter. Nah, teman-teman, tahu nggak sih DAC itu apa? Nah, jadi DAC itu yaitu sistem elektronik yang mengonversi representasi data biner atau berupa sinyal digital 0 dan 1, di mana 0 itu mati dan 1 itu nyala, menjadi sinyal tegangan atau arus analog yang nilainya proporsional terhadap input digitalnya. Nah, jadi input binernya yaitu data digital dalam format N atau bit. Nah, biasanya setiap mikrocontroller itu input biner atau format bitnya itu berbeda. Nah, di mana di sini terdapat contohnya ketika 8 bit nilainya itu 0 sampai 255. Ketika 12 bit yaitu nilainya 0 sampai 4095. Dan ketika 16 bit nilainya yaitu 0 sampai 65535. Nah, jadi nilai bit ini tuh dihitung kayak pangkatnya gitu. Jadi 2 pangkat 8 sama dengan 255, 2 pangkat 12 itu 4095 dan seterusnya. Nah, untuk proses konversi DAC sendiri yaitu jaringan R2R ladder menjumlahkan arus dari setiap bit secara tertimbang berdasarkan bobotnya lalu menghasilkan tegangan output. Nah, tegangan output analog ini atau tegangan DC yang kontinu antara 0 volt hingga Vref. Nah, biasanya Vref-nya itu yaitu 5 volt. Nah, nilai output ini berbanding lurus dengan nilai digital yang diberikan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian PWM atau singkatan dari Pulse Width Modulation. Jadi, PWM adalah teknik mengatur daya listrik dengan cara memvariasikan lebar pulsa atau durasi on atau off pada sinyal digital berfrekuensi tetap. Nilai tegangan rata-rata output ditentukan oleh persentase waktu on dalam satu periode. Nah, jadi di sini ada perhitungan duty cycle-nya, di mana persentase waktu sinyal berada di level high dalam satu periode dihitung menggunakan duty cycle sama dengan T on dibagi T dikali 100%, di mana 0%-nya itu selalu low dan 100%-nya itu selalu high. Nah, frekuensinya jumlah siklus per detik dalam satuan internasional Hertz. Yang dimana kalau rendah itu kurang dari 1 kHz, ya seperti motor DC dan LED. Dan yang frekuensi tingginya itu sebesar lebih dari 20 kHz, seperti audio dan SMPS. Nah, formulanya itu dimana dihitung menggunakan rumus F sama dengan 1 per T. Nah, untuk tegangan rata-rata, tegangan output efektif yang dihasilkan dengan rumus VDC sama dengan VCC kali duty cycle. Contohnya, ketika nilai VCC-nya 3,3 volt dan duty cycle-nya 50%, maka nilai Vout-nya yaitu 1,65 volt. Jadi kayak dibagi gitu. Kan kita udah tahu VCC-nya dikali 50%-nya jadi 0,5 gitu. Nah, di sini ada perbandingan antara DAC dan PWM. Jadi DAC-nya itu analog output. Nah,
output tegangan analog murni tanpa filter tambahan. Yang kedua, cocok untuk audio berkualitas tinggi dan sinyal presisi. Dan yang ketiga, membutuhkan hardware DAC khusus DMCU. Yang keempat, resolusi 8-16 bit tergantung chip. Yang kelima, perubahan tegangan instan dan bersih. Yang keenam, konsumsi daya relatif lebih tinggi. Yang ketujuh, harga MCU dengan DAC cenderung lebih mahal. Dan yang PWM yaitu simulasi analog tersedia di hampir semua MCU modern. Yang kedua, efisiensi daya tinggi atau switching mode. Yang ketiga, cocok untuk motor, servo, dan LED diming. Yang keempat, mudah dikonfigurasi melalui timer software. Yang kelima, butuh filter RC untuk menghasilkan analog murni. Yang keenam, terdapat ripple voltage setelah difilter. Yang terakhir, bandwidth terbatas karena pengaruh filter. Nah, di sini terdapat prinsip kerja DAC dan jaringan R2R ladder. Nah, tadi kan sudah disebutkan kalau rumus formula utama prinsip kerja DAC yaitu V out-nya sama dengan Vref kali D per 2 pangkat N. Nah, jadi N-nya itu jumlah bitnya dan D-nya itu nilai digital desimal. Nah, di sini terdapat diagram R2R ladder dengan nilai 4 bit. Nah, 4 bitnya itu kan 2R. Di sini kan di sini juga 1 bit, 2 bit, 3 bit, dan 4 bit. Gitu. Nah, jadi D0-nya itu sebagai LSB dan D3-nya sebagai MSB. Yang pertama ada resistor R. Nah, nilai resistor dasar yang menghubungkan antar node secara horizontal pada jaringan tangga. Yang kedua ada resistor 2R, nilai 2 kali R. Nah, jadi menghubungkan setiap jalur bit ke node utama secara vertikal. Yang ketiga ada superposisi arus. Setiap bit menyumbangkan arus tertimbang, total arus dijumlahkan di node output, yaitu menghasilkan V out. Selanjutnya yaitu di sini terdapat resolusi dan formula DAC. Nah, step size atau resolusi rumusnya yaitu Vref dibagi 2 pangkat N min 1. Nah, di sini terdapat contoh-contohnya. Resolusinya ada 8 bit, nilai level outputnya 256 dan Vref-nya 3,3 volt. Dan step size-nya yaitu 12,9 mV. Dan resolusi 10 bit, nilai level outputnya 1024 dengan Vref 3,34 dengan nilai step size-nya 3,2 mV. Dan selanjutnya ketika resolusinya 12 bit, maka level outputnya 4096 dan Vref-nya 3,3 volt dengan step size-nya 0,8 mV. Dan untuk resolusi 16 bit, nilai level outputnya 65536 dan Vref-nya yaitu 5 volt dengan step size 0,076 mV. Dan ini contoh penggunaannya. Yang 8 bit ada audio sederhana dan LED diming. Yang 10 bit ada sensor referensi suhu atau tekanan. Yang 12 bit seperti instrumentasi presisi dan aktuator. Dan yang 16 bit ada audio hi-fi dan perangkat medis. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Yang DAC 8 bit ketika nilai Vref-nya 3,3 volt, maka nilainya 128, menghasilkan V out 3,3 kali 128 per 255 menghasilkan 1,655 volt. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ketika nilai step size-nya, resolusinya semakin besar, maka nilai step size-nya makin kecil. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja PWM, yaitu duty cycle dan frekuensi, di mana duty cycle menentukan tegangan rata-rata output. Semakin besar duty cycle, semakin tinggi tegangan analog yang dihasilkan setelah difilter. Rumusnya yaitu V out sama dengan VCC kali duty cycle. Nah, nilai duty cycle 25%, maka V out-nya 0,825 volt. Sinyal high hanya seperempat periode, output analog mendekati seperempat tegangan supply. Ketika nilai 50% duty cycle, maka V out-nya 1,65 volt. Sinyal seimbang antara high dan low. Output analog tepat setengah tegangan supply. Dan ketika nilai duty cycle-nya 75%, maka nilai tegangan outputnya 2,475 volt. Nah, sinyal high selama 3/4 periode, output analog mendekati 3/4 tegangan supply. Nah, di sini ada rangkaian filter RC. Nah, jadi filter RC ini berfungsi meratakan sinyal PWM menjadi tegangan DC yang stabil dengan cara membuang komponen frekuensi tinggi. Semakin besar nilai RC, maka semakin halus output, namun responnya makin lambat. Nah, di sini terdapat diagram rangkaian RC low pass filter, di mana di sini ada PWM, input, resistor, kapasitor, tegangan output, analog, dan ground. Nah, untuk rumus-rumusnya bisa dilihat sendiri ketika nilai frekuensi cutoff-nya. Itu rumusnya 1/2pi kali R kali C. Nah, ketika rumus ripple voltage-nya yaitu VCC dibagi FPWM dikali R kali C. Nah, contoh nilainya yaitu ketika nilai resistornya 10 kilo ohm, kapasitornya 100 nanofarad dan filter cut-nya 159 Hz. Nah, di sini terdapat implementasi DAC pada ESP32, yaitu di mana channel satunya kita menggunakan GPIO 25 dan channel 2-nya kita menggunakan GPIO 26 dengan resolusi 8 bit dengan nilai 256 level. Dengan range kita menggunakan VCC 3,3 volt. Nah, catatannya nilai 0 atau output 0 volt, maka nilainya 255 volt dan outputnya 3,3 volt. Nah, di sini ada implementasi PWM pada ESP32. Di mana channel PWM-nya 16, bit resolusinya 1-16, frekuensi maksnya 40 MHz dan pin GPIO-nya itu semuanya dipakai. Nah, di sini terdapat implementasi PWM pada STM32, di mana STM32 seri F1 atau
F3 tidak memiliki hardware DAC bawaan. Nah, makanya gunakan PWM plus filter RC untuk mensimulasikan output analog. Nah, ketika timer dan peripheral, STM32 memiliki banyak timer, yaitu timer 1, timer 2, dan selanjutnya, dengan channel capture atau compare untuk menghasilkan sinyal PWM yang presisi. Nah, CCR atau capture com menentukan lebar pulse satu duty cycle, dan dimana duty cycle rumusnya CCR dibagi ARR dikali 100%. Dengan contoh, CCR-nya nilainya 500, ARR-nya 999, nah maka duty cycle-nya yaitu 50%. Nah, untuk ARR atau auto reload relay menentukan periode timer yang akan menghasilkan mengatur frekuensi PWM. Nah, dengan rumus, frekuensi sama dengan FCLK dibagi prescaler ditambah 1 terus ARR ditambah 1. Contohnya 72 MHz dibagi 71 tambah 1 buka kurung 999 tambah 1 sama dengan 1 kHz hasilnya. Nah, mode PWM1 atau PWM2, ketika PWM1 maka outputnya high saat counter kurang dari CCR. Nah, ketika PWM2 outputnya low saat counter kurang dari CCR. Keduanya tersedia di via ini. Nah, di sini STM32 atau konfigurasi timer PWM. Nah, konfigurasi PWM pada STM32 dilakukan melalui software dengan mengatur prescaler dan auto relay register atau RR untuk mendapatkan frekuensi dan resolusi yang diinginkan. Nah, di sini terdapat perbandingan ESP32 dan STM32 dan DAC dan PWM. Nah, fiturnya, hardware-nya, ESP32 ada 8 bit, GPIO 25 atau 26. Nah, STM32 itu tidak ada menggunakan PWM dan RC. PWM channelnya menggunakan 16 channel, sedangkan STM itu banyak, timer 1 sampai timer 17. Nah, resolusi PWM-nya 1 sampai 16 bit. Nah, STM32 itu hingga 16 bit. Frekuensi PWM-nya hingga 40 MHz, kalau STM32 hingga puluhan MHz. Gitu. Di sini ada aplikasi DAC dalam kehidupan nyata. DAC digunakan setiap kali sistem membutuhkan sinyal analog presisi yang langsung dihasilkan dari data digital tanpa proses switching dan filtering yang menambah noise. Pertama ada output audio digital. DAC mengonversi file audio digital MP3 menjadi gelombang tegangan analog yang dapat didengar melalui speaker, kualitas tergantung resolusi bit dan sampling rate. Yang kedua ada contoh dari tegangan referensi sensor. Yang ketiga pembangkit sinyal tes. Yang keempat switching power supply. Yang kelima control layer analog, dan yang terakhir perangkat medis. Nah, di sini ada aplikasi PWM dalam kehidupan nyata, contohnya yaitu servo motor DC, yaitu mengontrol kecepatan, LED timing, pembangkit nada audio, switching regulator, dan kontrol suhu atau heater. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan DAC. Jadi kelebihan DAC sendiri yaitu output analognya, yaitu output analog murni, tidak memerlukan filter eksternal, sinyal langsung stabil dari pin DAC. Kedua ada responnya cepat, perubahan nilai output terjadi hampir instan. Yang ketiga ada kualitas audionya tinggi. Yang keempat ada presisi tegangan, step size-nya yang kecil. Sedangkan kekurangan DAC itu, pertama ada hardware khusus diperlukan, yang kedua resolusi terbatas di MCU, yang ketiga sensitif terhadap noise supply, yang terakhir tidak cocok untuk kontrol daya. Nah, selanjutnya di sini terdapat kelebihan dan kekurangan PWM. Yang pertama kelebihan PWM. Yang pertama yaitu universal di semua MCU, yang kedua ada efisiensi dayanya tinggi, yang ketiga fleksibel dan mudah dikonfigurasi, yang keempat cocok untuk kontrol daya besar. Nah, di sini terdapat kekurangan PWM. Yang pertama itu butuh filter RC eksternal, yang kedua ripple voltage tidak bisa nol, ketiga bandwidth output terbatas, dan yang terakhir tidak ideal untuk audio hi-fi. Nah, di sini terdapat program dari percobaan pertama yaitu DAC menggunakan microcontroller ESP32. Nah, di sini kita lagi proses build. Nah, di sini terdapat tertera tulisan sukses. Nah, maka dia akan lanjut ke proses upload. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini kan uploadnya tadi tertera ada tulisan serial COM portnya 7, maka udah tersambung ke serial COM portnya. Nah, sekarang sedang membaca microcontroller ESP32-nya. Nah, di sini langsung muncul untuk mode serial monitornya di program VS Code-nya, di mana di sini tertera untuk nilai tegangan dan berapa persen brightness dari LED-nya. Nah, di sini tuh tujuannya yaitu mengontrol LED, kecerahan LED atau brightness LED menggunakan program yang akan tertampil di serial monitor dan juga di osiloskop. Nah, langsung saja kita lihat ke output dari serial monitornya. Nah, di sini outputnya di mana kita tahu kalau misalkan semakin besar tegangannya, maka dari brightness LED-nya maka akan semakin cerah atau semakin besar berapa persennya. Nah, di sini kita lihat ketika nilainya 2,33 volt, maka nilainya 70%, dan ketika nilainya 2,46 volt, maka nilainya 74%. Nah, ini kan semakin besar nilai tegangannya, maka semakin besar juga persenannya atau brightness LED-nya atau kecerahan LED-nya. Nah, jika semakin kecil tegangannya, maka semakin kecil pula brightness dari LED tersebut. Nah, untuk LED tersebut tegangannya itu maksimumnya yaitu mencapai 3,3 volt, yang dimana 3,3 volt ini yaitu VCC-nya atau dari input V-in-nya, yaitu kita menggunakan VCC 3,3 volt. Nah, gitu. Nah, di sini kita lihat juga. Nah, ini kan
variasi ya, semakin terang, semakin redup, semakin redup, semakin terang gitu. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita tuh mengontrolnya bukan menggunakan potentiometer ya teman-teman. Kita mengontrolnya langsung ke programnya. Kita buat programnya terlebih dahulu di Visual Studio Code menggunakan program main CPP. Nah, di sini juga kita atur tuh, kita bisa mengetik apa yang kita mau. Nah, di sini kan percobaan yang pertama itu mengontrol brightness ya, menggunakan ESP32 terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat platform I/O yang digunakan untuk mengupload programnya atau mengupload si ESP32-nya ke program gitu. Nah, di sini terdapat hardware-nya juga. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini kan saya sudah uploadnya. Kalau sudah berhasil, maka akan tertulis sukses. Nah, di sini langsung muncul serial monitornya di Visual Studio Code. Gitu. Nah, ini terdapat program-programnya. Nah, di sini kan kita menggunakan microcontrollernya itu ESP32 terlebih dahulu. Nah, ESP32 bisa kita lihat sendiri untuk sambungkan pinnya. Di sini ada pin 25, pin GPIO 25 dan pin GPIO 32 yang akan disambungkan ke pin LED sebelah kanan atau anoda dan sebelah kirinya katoda gitu. Nah, nanti pin yang sebelah kiri katodanya itu nyambung ke resistor. Nah, resistornya itu yang kaki satu lagi nyambung ke pin D25 gitu, teman-teman ya. Nah, di sini kita juga ada japitan untuk melihat sinyal dari osiloskopnya itu, brightness-nya. Nah, kan di sini ada resistornya juga ya, teman-teman. Nah, mana ya resistornya nih? Nah, ada resistor. Nah, resistornya ini untuk menghambat kebocoran arus yang terdapat pada brightness, biar biasa di pull up resistor gitu intinya. Nah, di sini kita langsung lanjut saja ke lihat output dari osiloskopnya. Nah, ketika nilai tegangannya semakin besar, maka kan brightness-nya semakin besar juga. Nah, di sinyal osiloskopnya itu semakin besar pula sinyal dari brightness kecerahannya. Nah, kan tadi kan semakin besar, semakin redup, semakin terang, semakin redup itu lama-lama. Gitu. Nanti semakin terang brightness LED-nya, maka semakin besar juga sinyal dari osiloskopnya yang akan ditampilkan di osiloskop itu. Nah, semakin kecil atau semakin redup brightness-nya LED-nya atau semakin mati, maka sinyalnya tuh semakin tipis gitu, teman-teman. Lebar pulsa sinyalnya gitu. Nah, tuh. Nah, sinyalnya ini kan sinyal menggunakan ESP32, sinyalnya tuh seperti sinyal sinusoidal, bukan sinyal PWN. Nah, beda lagi kalau misalnya kita menggunakan STM32. Nah, STM32 itu sinyalnya tuh seperti PWM gitu. Nah, kalau misalkan di ESP32 sinyalnya tuh sinyal sinusoidal ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat programnya juga ya, teman-teman. Bisa dilihat sendiri programnya. Dan di sini ada output dari serial monitornya. Nah, di sini ada fungsi untuk membaca potentiometer. Nah, di sini sudah tertera ya, bisa konfigurasi pinnya juga ada. Nah, ada include-nya yaitu library-nya dan lain-lain. Masih banyak. Nah, di sini kan ada define servo atau konfigurasi servonya, dan juga ada variabel global. Ada nah, di sini kan ada integer less angle yaitu sama dengan -1, yang dimana ini untuk mendeteksi perubahan sudutnya gitu. Ada fungsi void juga, yaitu terdapat serial print atau untuk menampilkan dari hasil printannya, yaitu pembacaan dari potentiometer, sudut, dan duty cycle. Ada baud rate-nya kita menggunakan 115.200 dan delay-nya 1000 atau 1 detik. Nah, coba kita build terlebih dahulu, upload, apakah dia berhasil. Nah, kalau berhasil maka akan tertera serial portnya terbaca, yaitu di COM7. Nah, di sini sedang membaca. Nah, akan tertulis tulisan sukses. Nah, dia akan langsung tampil gitu, teman-teman. Percobaan dari mengontrol sudut menggunakan ESP32 gitu. Nah, di sini dia akan terbaca secara real time ya, teman-teman. Ketika kita memutar potensiometernya tersebut. Nah, di sini kan semakin terbaca gitu
semakin besar potensiometernya, maka semakin besar juga sudut yang akan diberikan gitu. Duty cycle-nya juga semakin besar. Nah, sebaliknya juga gitu ya teman-teman. Nah, di sini terdapat percobaan yang kedua, yaitu mengontrol sudut menggunakan potensiometer, dan kita melihatnya di serial monitor dan osiloskop terlebih lagi. Nah, di sini kita menggunakan mikrokontrolernya masih sama, yaitu ESP32 DevKit V1. Nah, di sini terdapat hardware-nya. Nah, di mana ini merupakan rangkaian dari mengontrol sudutnya. Nah, di sini kan ada pin yang akan tersambung. VIN-nya nyambung ke 5 volt, 5 volt dari sini, dan kita di sini bisa terlihat sendiri lah kita rangkaian sambungannya, pin-pinnya gitu. Nah, di sini kan ada nih servonya, kita nyambung ke pin GPIO 18 untuk sinyal servo. Nah, untuk potensiometernya atau input analog potensiometernya nyambung ke pin 34 GPIO-nya. Nah, di sini kan ada servonya, yaitu menggunakan servo SG90 dengan frekuensi 50 Hz. Nah, periodenya yaitu 20 milisecond. Nah, untuk pulsa 500 µS itu 0 derajat, dan untuk ininya 90 derajat 1500 µS, dan untuk 2500 µS 180 derajat gitu. Nah, ini terdapat program-programnya yang bisa kita cari atau bisa ketik di chat dari Visual Studio Code-nya. Kita minta gitu. Nah, di sini juga ada platform I/O untuk mengupload programnya. Nah, di sini kan ada fungsi void, dan fungsi serial print untuk ngeprint output di monitornya, dan ini untuk ada serial begin atau delay-nya, ada, pokoknya kita bisa minta ke chat situ. Nah, kita menggunakan program MainCPP. Nah, langsung saja kita upload. Nah, di sini kan udah upload. Nah, ketika kita upload di sini, proses masih membaca. Nah, di sini sudah sukses, maka di sini akan muncul serial monitornya, yaitu potensiometer, sudut, dan duty cycle. Nah, di sini kan kita belum putar-putarin ya teman-teman di potensiometernya. Nah, langsung saja kita coba memutarkan potensiometernya. Nah, di sini saya sudah mencoba memutarnya. Nah, maka nilainya akan berubah ya teman-teman. Nah, di sini kan tidak stabil. Nah, maka itu kan saya putar-putarin. Nah, tuh. Nah, maka di servo motornya juga akan ikut berputar. Itu sudut-sudutnya. Nah, di sini sudut-sudutnya terlihat ya teman-teman, dan duty cycle-nya juga terlihat ya teman-teman. Nah, di sini ketika potensiometernya atau di AC-nya nilai ADC. Nah, ini kan kita mengubah ADC menjadi DAC gitu ya teman-teman. Nah, di sini kan microcontroller ESP32 memiliki nilai bitnya yaitu 12 bit. Nah, 12 bit itu kan kalau misalkan di resolusi ADC yaitu 4095. Nah, di sini kan sudah mentok nih teman-teman, 4095. Maka nilai sudut yang terbaca yaitu juga mentok sampai 180 derajat. Nah, nilai duty cycle-nya juga mentok, yaitu 8192 gitu ya teman-teman. Nah, ketika kita coba lihat lagi, maka nilai sinyal dari osiloskopnya juga semakin melebar ya teman-teman, kalau misalkan kita mentokkan sampai full 4095 potensiometernya gitu. Nah kan kalau misalkan kita turunin lagi atau putar lagi potensiometernya sampai nilai terkecil misalkan, nah sinyalnya juga akan semakin mengecil gitu. Nah, jadi fungsi output dari osiloskopnya itu kita bisa mengatur seberapa besar atau seberapa kecil sih sinyal dari potensiometernya gitu. Potensiometernya tuh berfungsi untuk mengatur seberapa kecil, seberapa besar nilai dari ADC-nya tersebut. Nah, ketika nilai potensiometernya semakin besar, maka sinyal analognya, sinyal di hasil dari osiloskopnya semakin membesar juga. Sebaliknya, ketika potensiometernya kita arahin ke nilai yang terkecil, maka sinyal dari hasil osiloskopnya maka semakin mengecil gitu. Nah, lihat ya. Nah, dia kan akan mutar-mutar. Nah, ini 180 derajat gitu. Nah, di sini terdapat hardware untuk percobaan yang ketiga, yaitu menggunakan STM32, yaitu di mana kita mengontrol sudut servo. Nah, di sini sama yang seperti percobaan yang kedua, bedanya itu kita menggunakan microcontroller STM32 gitu. Nah, di sini langsung saja kita ada hardware-nya dan ada potensiometer. Nah, di sini kenapa kita menggunakan Arduino Uno? Karena di board ESP32 yang ini tidak ada 5 voltnya itu. Nah, 5 voltnya itu kita sambungkan melalui Arduino Uno. Itu ya teman-teman. Karena si STM32 ini membutuhkan 5 volt atau tambahan juga FTDI. Nah, di sini terdapat programnya, langsung saja kita upload. Kita upload, tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah uploading
proses upload sukses, maka dia akan langsung muncul ke serial monitornya. Nah, serial monitornya itu sama. Di sini kan ada tulisan potensiometernya diputar berapa, sudutnya juga. Nah, ada juga sinyal PWM-nya. Nah, kalau misalkan di STM32 itu sinyalnya tuh berbentuk PWM ya teman-teman. Nah, langsung saja kita putarkan. Nah, maka dia akan memutar di tampilan serial monitor juga akan memutar gitu ya. Nah, di sini kan ada osiloskopnya juga berbentuk sinyal PWM. Semakin besar potensiometernya kita pentokkan ke nilai bit yang tertinggi, maka lebar pulsa sinyalnya itu semakin melebar atau semakin besar gitu. Nah, sebaliknya ketika kita memutarkan potensiometernya ke nilai ADC paling kecil, maka sinyal pulsa lebarnya itu semakin mengecil gitu. Nah, ini semakin membesar, semakin mengecil gitu ya teman-teman. Nah, di sini potensiometernya tuh kita sampai ke, nah ini kan semakin kecil ya teman-teman kalau misalkan itu. Nah, di sini potensiometernya kita sampai ke paling mentok tuh dia 1000-an lebih gitu ya teman-teman. Nah, di sini kan juga mutar servo motornya. Nah, di sini terdapat percobaan yang keempat, yaitu mengontrol servo. Nah, di sini terdapat tambahan, yaitu LED dan juga potensiometer. Dan di sini terdapat programnya, di mana kita tahu kalau misalkan semakin besar potensiometernya, yaitu 4095, maka nilai duty cycle-nya juga semakin besar dan kecerahan dari LED tersebut semakin besar. Dan sebaliknya, jika potensiometernya semakin kecil, maka duty cycle-nya semakin kecil dan kecerahannya juga semakin redup gitu. Sekarang kita akan menggunakan potensiometer, potensio untuk mengatur kecerahan LED. Menggunakan apa? Menggunakan duty dari PWM-nya. Nah, di sini ini dapat terlihat itu kecerahannya sekitar 55% ya teman-teman. Dapat lihat. Nah, di sini mengaruhi putaran di potensiometernya. Kita ubah dulu. Nah, ini mungkin karena kecerahan HP saya, teman, jadinya tidak begitu kelihatan gitu. Nah, kalau misalkan dilihat, ini nanti langsung ubah 100% ya. Gitu teman-teman. Nah, misalkan kita mentokin ke arah sebaliknya ya teman-teman. Nah, dia akan semakin redup. Nah, di sini dapat lihat sampai LED-nya itu mati teman-teman. Di sini juga. Nah, seperti itu. Nah, untuk wiringnya teman-teman, di sini D34 itu nyambung ke data potensio yang ada di tengah teman-teman. Nah, terus untuk yang di kanan yang ada sebelah ini merupakan VCC-nya ya teman-teman. Untuk 3,3 volt. Nah, terus untuk yang di sebelah kirinya di sini nyambung ke GND. Untuk wiring dari LED-nya di sini ada nyambung ke mana ini? D18, terus GND, terus ke ya ini sampai ke GND melalui resistor ya teman-teman untuk menghal. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Nah, di sini juga dapat dilihat nah, sini 18. Di sini sudah ready. Nah, di sini terdapat program dari percobaan 5 tentang LED PWM yang ditampilkan osiloskop dan ditambahkan ADC. Nah, di sini terdapat programnya, di mana servo pin disambungkan dengan PA8, terus potensiometer disambungkan ke PA1 dan LED disambungkan PA6. Nah, ini terdapat programnya. Jalannya yaitu 50. Nah, di sini terdapat rangkaiannya. Langsung saja kita upload. Nah, maka di sini akan muncul serial monitornya. Langsung saja kita ubah ke potensiometernya, kita ubah. Nah, dia akan terubah juga akan semakin tinggi potensiometernya, maka nilai LED-nya semakin terang. Jika semakin redup LED-nya, dia maka akan mati, dan di sini tampilannya juga akan mati. Serta ketika osiloskopnya di potensiometernya ditinggikan, dia akan tinggi, akan melebar sinyalnya. Ketika potensiometernya dikecilkan, maka sinyalnya juga akan mengecil. Nah, nilainya gitu. Nah, oke teman-teman, jadi ini merupakan project yang dimana kita menggunakan sensor suhu di atas 22, dimana ketika suhunya itu di atas 27 derajat, maka akan menyalakan warning alarm. Warning alarm di sini itu merupakan LED yang kedap-kedip seperti itu. Nah, di sini contohnya di HT22 ketika dibakar, itu kan. Nah, di sini dia akan menyalakan LED kedap-kedip. Yang ini aja. Nah, di kesimpulannya yaitu DAC dan PWM adalah dua teknik fundamental dalam sistem embedded untuk menghasilkan sinyal analog dari microcontroller digital. Pemilihan metode bergantung pada kebutuhan presisi, efisiensi daya, dan ketersediaan hardware.
Nah, mungkin itu saja video singkat dari saya penjelasan materi tentang DAC. Semoga bisa menambahkan wawasan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.